Kali ini kita akan membahas implementasi dari accounting analysis, bagian dari financial statement analysis. Ini adalah bagian yang kedua ya, setelah kita sebelumnya belajar business environment dan strategi analisis. Ada dua hal di sini yang terutama, yaitu pertama, recasting financial statement, membuat financial statement menjadi bentuk yang format yang terstandar. Kemudian membuat adjustment akuntansi karena adanya distorsi pada aset, liability, dan equity. Yang pertama adalah recasting financial statement. Ini karena untuk financial analysis nantinya tahap berikutnya kita harus yakin bahwa ukuran yang kita gunakan adalah sama ya kan. Jadi ukuran kita di sini sama, angka-angka yang di dalam akun-akun itu sama, sehingga kita harus membuat definisi yang sama dengan membuat nomenklatur dan format yang sama dengan menggunakan standar template. Kemudian ini harus sama dengan perusahaan-perusahaan yang akan kita bandingkan, dan juga dengan selama waktu ya, dalam beberapa tahun barangkali ada perubahan akuntansi, ini juga harus disamakan, harus di-adjust. Nah, ini meliputi balance sheet, income statement, dan cash flow statementnya. Ini harus di casting. Yang berikutnya adalah adjustment ya. Untuk yang pertama adalah distorsi aset. Nah, ini kita harus meyakinkan bahwa aset yang tercatat, yang dibukukan itu benar-benar sesuai dengan kondisinya atau sesuai dengan ekonominya ya. Ada beberapa hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama, apakah perusahaan benar-benar menguasai atau mengontrol resource tadi ya, economic resource tadi, sehingga bisa disebut aset bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, apakah resource tadi mempunyai manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Ini juga definisi dari aset. Yang ketiga, apakah fair value-nya sudah berada di bawah book value. Nah, ini memerlukan perhatian tersendiri. Dan kemudian apakah fair value-nya bisa diestimasikan secara akurat. Nah, proses akuntansi accounting analysis di sini yaitu kita melihat apakah manajemen itu sudah mencatat asetnya dengan tepat ya kan. Aset juga termasuk earning ya, karena sisi aset debit, sisi kreditnya earning atau liabilities-nya, tapi liabilities kita bahas nanti. Dan kemudian adjust-nya ya, mengadjust di balance sheet dan income statement apabila terjadi overstated atau understated. Ya, ini adalah accounting analysis yang akan kita lakukan pada sisi aset ini ya. Yang pertama tadi adalah siapa yang mengontrol resource tadi ya kan? Siapa yang memiliki atau mengontrol tadi ya. Jadi bukan hanya menggunakan, tapi untuk bisa didefinisikan sebagai aset perusahaan itu harus dikontrol atau dimiliki oleh perusahaan. Karena beberapa transaksi ini menjadi tidak jelas atau menjadi ragu-ragu ya, siapa yang memiliki aset tersebut. Seperti terjadi pada lease ya kan. Siapa yang kontrol, apakah lessor atau lessee. Kemudian kadang aturan-aturan itu atau standar akuntansi itu tidak bisa menangkap kepemilikan secara ekonomi. Dan kemudian yang terakhir, manajer itu juga bisa menstruktur atau membuat transaksi itu sesuai dengan keinginan mereka berdasarkan standar akuntansi ya, dengan tanpa memperhatikan atau mengabaikan ekonomi atau kondisi ekonomi yang terjadi dari transaksi tadi. Yang kedua adalah future economic benefit atau manfaat ekonomi di masa akan datang. Nah, yang disebut aset di sini definisinya adalah mempunyai manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Kalau tidak ada, berarti dia langsung di-expand-kan. Nah, ini ada berbagai hal ya, ada adjustment yang harus kita lakukan untuk mencatat aset, kemudian berapa harus yang nilai yang dicatat, kemudian kalau ada impairment berapa impairmentnya, depresiasinya seberapa, masa manfaatnya seberapa lama, dan ini barangkali bisa juga terjadi misstatement oleh manajemen. Hal ini berarti juga apakah manfaat ekonomi tersebut bisa diukur dengan akurat ya, sehingga bisa dicatat. Nah, kalau tidak bisa diukur atau tidak yakin, maka tidak bisa dicatat, harus dilakukan adjustment. Bila menggunakan fair value, apakah fair value dari aset tersebut sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya? Karena kalau nilai dari
aset ini atau fair value-nya berada di bawah book value, maka harus dilakukan impairment. Nah, kalau aset itu ada marketnya yang aktif, maka tidak jadi masalah karena kita bisa melihat nilainya secara mudah. Tapi kalau operating asset, apalagi yang fixed asset ya, yang long term di sini biasanya illiquid atau tidak lengkap atau spesifik ya, kondisi dari perusahaan sudah merupakan pesanan sehingga sangat subjektif ya untuk menentukan fair value-nya, sehingga ini memerlukan judgment dari analis. Atau juga kalau ada di pasar tapi kemudian pasarnya sedang beku ya, sedang tidak liquid, biasanya liquid tapi sedang tidak liquid, misalkan sedang ada misalkan seperti wabah seperti ini, tiba-tiba harganya jatuh, tidak ada orang yang mau membeli real estate misalkan, kemudian ada aset real estate-nya, itu seberapa, ini barangkali juga ada subjektivitas di sini kalau kita mau menilai fair value-nya. Nah, dari hal-hal tadi kita perlukan adjustment apabila pertama, kalau standar akuntansinya ini tidak bisa menangkap ini ya, kondisi ekonomik ya, atau hakikat ekonomik dari yang ada di perusahaan. Yang kedua, apabila manajer ini mendistorsi ya performance-nya dengan melakukan earning management atau ya menggunakan diskresinya, masih tetap sesuai dengan standar akuntansi diakui oleh auditor eksternalnya, tetapi kita melihatnya ini tidak sesuai dengan kondisi yang ekonomi yang seharusnya, itu bisa kita adjust atau analis yang adjust. Kemudian yang ketiga, ada beda pendapat ini atau ada beda pemikiran antara manajemen yang telah menyajikan laporan keuangannya dengan analis nih tentang kondisi ekonomi yang sedang dihadapi perusahaan, yang ini direfleksikan dalam asetnya ya, sehingga antara analis dan manajemen nggak sepakat ini tentang seberapa nilai yang harus dicatat di dalam aset tersebut. Nah, ini maka analis akan melakukan adjustment. Ada beberapa hal yang biasanya terjadi yang menyebabkan adanya overstatement atau understatement dari asetnya dan juga earningnya tentunya ya. Biasanya yang terjadi adalah perbedaan di depresiasi dan amortisasi ya. Depresiasi dan amortisasi ini perbedaan metodenya, itu bisa mengakibatkan overstatement atau understatement dari aset dan juga earningnya. Kemudian impairment dari non current asset, nah kesepakatan tentang nilainya tadi ya, apakah fair value-nya sudah benar atau tidak. Kemudian list aset, nah ini listnya apakah termasuk capital list atau operating list, sehingga ini didefinisikan sebagai siapa yang mengontrol. Nah, ini bisa overstatement atau understatement dari asetnya. Kemudian intangible asset, jadi definisinya apakah sudah memenuhi intangible asset, apakah manajemen itu mencatatnya sebagai intangible asset atau mencatatnya langsung sebagai expense. Ini juga biasanya menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian timingnya ya, atau waktu dari pengakuan pendapatan ya kan ya. Nah, ini kapan harus diakui ya kan, sesuai standar adalah ketika earningnya sudah realized dan realizable, tapi apakah itu beneran, nah ini juga biasanya perlu diperhatikan. Dan juga allowance ya, allowance misalkan untuk ini ya, allowance for doubtful account untuk piutang, apakah sudah disisihkan piutangnya ya kan ya, atau allowance untuk ini ya, garansi ya, waranti dan lain sebagainya. Jadi ini juga bisa over atau understatement, kita lihat polanya dari tahun ke tahun atau kita lihat dari perusahaan sejenis atau benchmarknya. Kemudian write down dari current asset. Nah, current asset ini bisa juga di write down dengan beberapa syarat. Nah, ini juga biasanya mengakibatkan over dan understatement dari asetnya. Jadi ini bisa lebih, bisa kurang. Tambahan lagi, biasanya ada juga yang terjadi, tapi ini biasanya lebih cenderung ke arah ini ya, overstatement ya, aset overstatement atau earning overstatement. Kalau yang tadi bisa lebih, bisa kurang. Kalau ini lebih cenderung ke ini ya, overstatement, yaitu write down aset yang ditunda-tunda ya kan. Udah jelas ketika fair value-nya turun, tapi ditunda untuk melakukan impairment. Nah, ini bisa menyebabkan overstatement dari earning atau common atau ini ya, asetnya ya. Kemudian
reserve-nya ini di understatement biasanya untuk meningkatkan keuntungan, jadi allowance untuk utangnya itu dikecilkan ya kan. Kemudian revenue-nya ini dinaikkan. Ini biasanya kalau tujuannya untuk menaikkan profit, revenue ditingkatkan sehingga seolah-olah penjualannya lebih banyak, padahal ini seharusnya belum bisa diakui sebagai revenue. Tapi ini akan terjadi, akan kelihatan dengan meningkatnya account receivable-nya. Dan kemudian depresiasi atau amortisasi dari aset itu, fixed asset itu dikecil-kecilkan ya kan, dengan berbagai ya, memanjangkan usianya, kemudian menambah residual value-nya dan seterusnya, ini sehingga depresiasinya menjadi lebih kecil. Nah, ini yang umum ya digunakan untuk melakukan atau untuk meningkatkan earningnya atau meningkatkan asetnya. Nah, sedangkan yang khusus untuk atau yang umumnya untuk mengurangi atau understate earning atau asetnya, ini tujuannya macam-macam ya, untuk mengurangi pajak atau ya macam-macam ya. Biasanya ini overstay ya, aset write down-nya dibanyakin ya kan ya, diperbanyak sehingga terlalu besar itu aset write down-nya, sehingga expense-nya terlalu besar saat ini. Kemudian reserve-nya dibanyak-banyakin, terlalu banyak ya kan, sehingga expense-nya menjadi terlalu banyak, earning-nya menjadi terlalu kecil. Depresiasinya juga bisa diperbesar. Asetnya ini dihilangkan dari balance sheet-nya sehingga tidak ada kelihatan aset di sana ya kan ya, untuk leasing misalkan. Kemudian research and development atau trademark atau macam-macam yang intangible asset itu juga bisa tidak dilaporkan dalam balance sheet-nya sehingga asetnya menjadi seolah-olah menjadi terlalu kecil. Nah, ini untuk aset atau earning understatement. Jadi tujuannya bermacam-macam ya, entah ini sengaja atau karena accounting rule atau karena earning management atau apapun ya. Jadi ketika analis tidak sepakat dengan apa yang tercatat di laporan keuangan, maka analis bisa melakukan adjustment. Bagian kedua dari accounting adjustment yaitu liability distortion ya, atau distorsi dari liabilities. Nah, ini biasanya terjadi karena ambiguitas, apakah kewajiban ini sudah terjadi atau apakah kewajiban ini bisa diukur dengan baik, karena syaratnya untuk dicatat sebagai kewajiban itu adalah memang sudah terjadi dan bisa diukur dengan akurat. Nah, biasanya yang terjadi dalam liabilities ini atau kewajiban ini adalah understatement ya, atau terlalu kecil. Karena susah untuk dinilai, barangkali ini bisa jujur ataupun bisa karena sengaja ya, dan sehingga ini tidak bisa dimasukkan ke dalam liabilities untuk keperluan financial statement. Nah, sehingga analis ini atau accounting analysis ini akan menjudge atau mempertimbangkan apakah kewajiban ini dicatat terlalu kecil ya kan. Nah, jika dia terlalu kecil maka balance sheet-nya bisa di-adjust dan income statement-nya juga otomatis juga. Hal-hal yang umum terjadi untuk understatement liabilities adalah pertama, revenue-nya menjadi terlalu kecil karena agresif revenue recognition. Jadi buru-buru diakui sebagai pendapatan, jadi kewajibannya menjadi lebih kecil karena sudah langsung diakui sebagai pendapatan. Kemudian ada provisi-provisi yang harusnya disediakan tapi ini tidak atau kurang disediakan. Ini adalah syarat ya untuk beberapa hal nih, misalkan ada kewajiban atau bukan kewajiban liabilities ya, ada hal yang menyebabkan keluarnya kas perusahaan di masa akan datang dan sudah probable ya kan ya. Nah, ini harus dicatat. Kemudian tidak bisa dihindari oleh perusahaan, kemudian jumlahnya sudah bisa diperkirakan. Nah, ini kalau tiga syarat ini dipenuhi, ini biasanya seharusnya sudah dicatat sebagai kewajiban. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biasanya yang list aset atau ini ya biasanya ya, itu dihilangkan sehingga tidak dicatat asetnya dan juga kewajibannya berarti tidak dicatat juga. Kemudian ada kewajiban lain yang biasanya juga tidak dicatat, yaitu
kewajiban pensiun misalkan ya, yang ini biasanya tidak dicatat karena melibatkan juga ya, estimasi dari aktuaris atau penilai yang barangkali menjadi rumit ya kan. Dari berbagai hal ini, dari proses accounting analysis ini kita akan bisa melakukan, atau analis akan bisa melakukan adjustment untuk liabilities yang terlalu kecil tadi. Yang bagian ketiga atau terakhir dari accounting adjustment yaitu distorsi pada equity. Nah, equity ini bisa terdistorsi karena akibat dari distorsi aset dan liabilitiesnya. Jadi kalau ada aset terdistorsi, berarti equity-nya juga akan ikut terpengaruh. Kalau liabilities juga biasanya equity-nya juga terpengaruh. Atau yang berikutnya adalah sekuritas yang hibrid ya, yang punya punya opsi untuk diganti menjadi saham. Ini equity ya kan. Jadi kewajiban yang bisa diganti menjadi equity itu biasanya bisa menyebabkan distorsi dari equity. Equity menjadi dicatat tidak sebesar yang seharusnya. Atau juga klaim-klaim yang kontingent ya, misalnya stock option untuk pegawai ya, atau ya eksekutif ya, stock option. Jadi misalkan untuk ada kriteria kinerja tertentu akan diberi stock option. Nah, ini harus harus dicatat di dalam equity. Atau konversi tadi sudah dicatat sebagai hybrid securities ya, konversinya ini juga belum dicatat. Atau ada nih unrealized gain or losses ya kan. Nah, hal-hal ini akan menyebabkan distorsi pada equity sehingga mengharuskan equity untuk di-adjust. Ini contoh yang paling sering terjadi ketika kita akan membandingkan antara beberapa perusahaan, yaitu metode depresiasi yang berbeda. Nah, ini harus kita samakan sehingga kita bisa membandingkan performance dari dua perusahaan. Di contoh yang ini kita lihat perusahaan pertama ya, itu ini menggunakan metode depresiasi dengan 15% residual value, kemudian depreciable life-nya 12 tahun. Kemudian perusahaan yang menjadi benchmark itu 20 tahun masa manfaatnya dan tanpa residual. Ini aja sudah berbeda ya. Sehingga jika kita akan membandingkan antara dua perusahaan dengan catatan atau laporan keuangan yang aslinya, maka menjadi tidak comparable karena yang satu depresiasinya lebih cepat, yang satu lebih lambat, sehingga ketika melakukan analisis rasio yang melibatkan aktiva tetap, ini akan menjadi bias ya, atau terdistorsi. Yang pertama kita lakukan adalah melihat rata-rata umur dari aktiva tetap tersebut ya. Rata-rata umur ini kita peroleh dengan melihat akumulasi depresiasinya ya kan ya. Akumulasi depresiasinya kemudian dibagi dengan depresiasi yang ini ya, yang depreciable cost ya, yang total yang akan didepresiasikan berapa. Nah, ini berarti kita ketemu kira-kira berapa sih umur dari aktif. Ini bisa dilihat dengan ini ya, ternyata akumulasi depresiasinya sudah 69% dari total depreciable cost, maka umurnya juga 69% dari umurnya. Jadi kira-kira rata-rata umurnya adalah 8,31. Nah, ini akan kita gunakan untuk menghitung depresiasi dengan menggunakan kebijakan sesuai dengan benchmark tadi. Nah, ini dilakukan dengan cara melihat depresiasi per tahunnya berapa, kemudian ini ada rata-rata umur ya. Nah, kita kalikan dengan rata-rata umur, berarti ketahuan berapa jumlah akumulasi depresiasinya. Ini dari rata-rata umur kalikan dengan depresiasi per tahun. Sehingga kita lihat ini selisihnya antara book value yang dengan kebijakan semula dan dengan book value yang dengan kebijakan sesuai dengan benchmark. Nah, selisihnya ini akan terkena pajak ya. Yang tadinya berarti kalau depresiasi sudah terlalu banyak, berarti sudah income-nya sudah terlalu banyak dikurangi sehingga ada deferred tax liability-nya ya kan. Bisa nambah, bisa berkurang, ini tergantung lebih besar atau lebih kecilnya. Nah, ini juga berarti sisanya berarti ini adalah equity-nya ya kan. Nah, kemudian
ini kebetulan di contoh ini ada investasi baru, ini juga harus diperhitungkan depresiasinya sesuai dengan depresiasi yang benchmark ya kan, 20 tahun tanpa residual, sehingga kita bisa tahu depresiasi tahun ini seberapa. Kemudian ini jika ada lebih atau kurang, maka ini akan terpengaruh juga pajaknya, kemudian profit and loss-nya juga akan terpengaruh, sehingga kita bisa lihat adjustment-nya di sini. Nah, silakan diamati. Ini sebenarnya ditelusuri saja apa beda dengan depresiasi yang lama dan apa beda dengan depresiasi yang dengan kebijakan sesuai dengan benchmark tadi. Tinggal diselisihkan aja efeknya terhadap akun-akun yang ada di laporan keuangan. Berikutnya yang sering terjadi juga adalah untuk intangible asset ya kan. Ini contohnya adalah misalkan research and development. Research and development itu banyak perusahaan yang langsung mengekspandkan karena dianggap tidak mempunyai masa manfaat di masa akan datang, tapi sesuai standar akuntansi atau kondisi ekonomi, barangkali apabila research and development tadi mempunyai masa manfaat yang akan datang, maka dia harus dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama secara periodik selama berapa tahun. Nah, ini contoh apabila perusahaan langsung mengekspandkan ini research and development-nya. Sehingga kita reka ulang di sini, kita lakukan rekapitulasi ulang gimana apabila perusahaan tidak melakukan atau pencatatan secara direct expense ya, tapi di kapitalisasi dan kemudian di amortisasi. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh bila kita lakukan laporan keuangan dalam 2 tahun ya, 2009 dan 2010, maka kita hitung nih dari outlay tahun 2010, 98 dan seterusnya sebelum-sebelumnya, itu berapa outlaynya yang tadinya oleh perusahaan dicatat sebagai expense langsung. Ini mau kita rekonstruksi untuk menjadi dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi secara periodik. Misalkan ini masa manfaatnya atau amortisasinya selama 5 tahun, berarti dari 2010, riset 2010 masih ada. Riset 2004 ini expense-nya masih ada sisa ya, karena di tahun 2004 asumsinya ini expense-nya dilakukan rata sepanjang tahun sehingga dibagi 2 ya. 2004 itu sudah kena setengah amortisasinya, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Nah, ini ada sisa dari 2004 yang setengah tadi masih ada di 2009. Dari 2010 udah habis, sudah tidak ada expense yang berasal dari belanja tahun 2004. Nah, betul juga untuk tahun 2010 nih, expense-nya dimulai dari expense tahun 2010 setengah, 2009 penuh ya, 2000 ini, kemudian 2005 tinggal sisanya aja yang setengahnya, sehingga ini mencatat expense seperti ini. Total bisa kita jumlahkan ini 4,33, 4,61. Kemudian ada pengaruh pajaknya nih, pengaruh pajak untuk ini ya, amortisasinya. Kalau ada amortisasi itu ada pajaknya, ini 4,33 dikalikan tingkat pajaknya 28%. Ini karena dia amortisasi itu berarti nambah expense, ya, berarti dia harus menambah expense berarti mengurangi pajak ya kan, sehingga pajaknya berkurang sebesar 433 kurangi 121. Tapi ada juga ini outlay dari tahun 2009 ini 4,4 yang tadinya dia langsung di-expand-kan, tapi sekarang dikapitalisasi sehingga expense-nya sebesar ini itu berkurang, sehingga ada pajaknya harus nambah sebesar 28% kalikan dengan outlay-nya ya. Nah, ini terlihat di sini sama dengan 2010 dan ini adalah expense-nya ya. Kemudian dilihat kapitalisasi. Kapitalisasinya kalau kita lihat di sini dari tahun 2010 dihitung mundur ya. 2010 berarti dari 5,3 ini sudah 1/5 dan setengahnya, setengah dari 1/5 yang sudah di-expand-kan. Nah, berarti di amortisasi, berarti kapitalisasinya tinggal 4,77. Yang 2009 belum ini ya, 2009 ada dia sudah diamortisasi sebesar setengah dan 1 ya kan ya, 1 tahun dan setengah ya. Jadi ini sisanya adalah seperti ini, sisanya 2005 sudah nggak ada lagi di tahun 2010. Ini adalah
nilai aset yang ada di tahun 2010, ini ada 2009, dan juga ada deferred tax-nya. Nah, ini kalau kita rekapitulasi atau kita rekonstruksi pembukuannya, maka di balance sheet pengaruhnya seperti ini dan di income statement seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.